Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Dan salam seni bagi penikmat seni seluruh Indonesia, khususnya hai para penikmat seni seluruh Indonesia. Salam bahagia dan sehat selalu ya. Kenapa saya katakan penikmat seni ya? Karena saya sendiri adalah orang seni, khususnya di seni perhiasan. Makanya di video-video saya nanti akan saya bagikan ilmu atau pengalaman-pengalaman saya di bidang perhiasan. Saya akan membagikan ilmu perhiasan dari mulai dasar sampai bisa membuat perhiasan. Namun di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Selamat Pribadi. Dan channel YouTube saya adalah Srem Pribadi. Saya akan membagikan video-video selanjutnya. Khusus untuk pertama kali video, saya hanya ingin memperkenalkan bahwa saya adalah penikmat seni perhiasan dan saya sudah berpuluh tahun membuat perhiasan. Baik pengalaman saya yang pertama kali saya masuk di dunia perhiasan adalah tahun 1990, pertengahan tahun 1990 sampai 1991 saya mulai awal masuk di dunia perhiasan. Waktu itu saya masuk pertama kali di PT Indologam yang bertempat di Gunung Sahari, mulai tahun 1990 sampai tahun 1997. Di tahun 1997 karena kena krisis, maka sebuah perusahaan yang saya bekerja di situ mengalami pilot, yaitu di perusahaan PT Indologam, namanya PT Indologam di Gunung Sahari, pimpinan Bapak Simon atau Bapak Ateng waktu itu. Di tahun 97 saya di PHK, lalu saya menganggur setelah tidak sampai 1 tahun saya pulang kampung, nyangkul di kampung. Setelah beberapa bulan saya di kampung, akhirnya nggak berhasil jadi petani ataupun pedagang kambing dulu waktu itu. Saya diajak oleh adik kandung saya yang kebetulan di dunia perhiasan juga. Adik saya itu diajak adik saya untuk masuk di PT Pranda SCL, PT Pranda Surya Citra Logam di daerah Cipinang, dan akhirnya saya tahun 1999 mungkin awal saya masuk di situ. Tapi saya tidak begitu lama di PT Pranda SCL, hanya sekitar 10 sampai 11 bulan. Kenapa? Saya waktu itu saya langsung dipanggil oleh teman saya diajak oleh teman saya, kawan lama tentunya, yaitu beliau namanya Bapak Hamdan. Saya diajak bergabung di, kalau dulu itu di PT Sentral Kreasi Jaya. Di PT Sentral Kreasi Jaya, dan saya pun mengundurkan diri, tidak di PHK tapi mengundurkan diri dari PT Pranda SCL dan bergabung dengan PT Sentral Mega Kencana yang saat itu bernama Karya Citra Abadi kalau nggak salah, lupa ingat itu apa, Karya Citra Abadi.
dan saya bergabung di tahun 99, tetapi tidak lama kemudian saya mengundurkan diri juga. Mungkin hanya bertahan 1 tahun. Karena apa? Bukan karena apa-apa. Saya bertahan cuma 1 tahun karena mungkin pengalaman saya belum begitu banyak di bidang perhiasan waktu itu. Dan keinginan saya pengen punya pengalaman yang lebih. Akhirnya di akhir tahun 1999 saya mengundurkan diri dari PT Karya Sentral Abadi. Itu waktu itu pimpinan Bapak Edi, manajernya Bapak Edi. Saya pun pamitan dan keluar dari PT tersebut. Dan akhirnya saya setelah keluar dari situ saya melamar di bengkel perumahan. Waktu itu di bengkel Harmoni dengan karyawan cuma sedikit, namanya bengkel perumahan paling 10 sampai 15 orang. Dan saya pun bertahan selama 3 tahun di situ. Selama 3 tahun saya pindah ke lagi setelah saya keluar dari sentral tadi. Saya selalu berpindah-pindah 3 tahun di Harmoni, Bapak Peter itu di Harmoni, lalu pindah ke Kelapa Gading, pindah lagi ke Pasar Baru. Saya pernah di Pasar Baru, terus pindah lagi ke Jatinegara, Pasar Jatinegara itu pernah saya di toko itu. Terus pindah lagi tahun berapa itu lupa. Itu saya masuk ke Gunung Sahari yang merupakan CV, itu CV-nya lupa ingat itu CV-nya apa, itu ya pimpinan Bapak Peter itu yang dari Hong Kong. Saya bertahan selama 6 tahun di situ, yang kayaknya agak lama. Setelah tahun 2009 atau 2009 saya keluar dari Bapak Peter dan mencoba peruntungan sendiri. Saya mencoba untuk buka sendiri di rumah selama kurang lebih 1 tahun mungkin. Selain membuka perhiasan, saya juga menerima training di rumah. Jadi saya belajarin orang di rumah, langsung saya carikan kerjaan itu selama 1 tahun. Namun saya mengalami kebangkrutan. Ya dikarenakan waktu itu ada musibah. Musibahnya apa? Saya ditipu oleh rekan kerja saya dan kena tipu oleh customer saya. Akhirnya modal saya pun habis dan saya tidak bisa beroperasi. Akhirnya saya memilih untuk bekerja kembali di Gunung Sahari di Bapak Peter lagi, sekitar 1 tahun mungkin. Nah setelah 1 tahun, di tahun 2011 saya mengundurkan diri dan masuk bergabung dengan sentral kembali. Tepatnya di tahun 2011 bulan Februari 2011 saya bergabung kembali di PT, kalau sekarang PT Sentral Mega Kencana. Dan alhamdulillah saya nyaman di PT Sentral Mega Kencana sampai saat ini. Di tahun 2020 saya masih di PT Sentral Mega Kencana. Alhamdulillah saya nyaman. Nah, itu sedikit pengalaman saya tentang di mana saja saya bekerja
awal saya bekerja. Makanya dari tahun 1990 sampai tahun 2020 ini udah berapa tahun itu. Nah, sudah mengenyam di bidang perhiasan Asia pernah, di Eropa pernah. Waktu itu di Pranda SCL, Pranda si Surya Citra Logam Cipinang itu bergerak perhiasan bergerak di basicnya di Eropa, yaitu Belanda dan Italia. Dan saya pernah mendapatkan piagam dari Belanda karena buat lomba seluruh Indonesia, saya mendapatkan piagam penghargaan di situ. Nah, tahun 2011 saya bergabung di PT Sentral Mega Kencana. Bulan 2 Februari ya, bulan 2. Tanggalnya tanggal 6 kalau nggak salah itu. Nah, saya bergabung, alhamdulillah saya diterima, dan setelah itu saya masuk baru 1 bulan, perusahaan PT Sentral Mega Kencana mengadakan lomba antar divisi. Akhirnya saya ditunjuk oleh kanit saya dan ikut lomba. Saya mengerjakan sebuah cincin. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan juara 1. Nah, dan akhirnya saya bertahan sampai sekarang. Nah, begitu pengalaman saya. Nah, untuk itu sudah kemungkinan sudah banyak pengalaman saya, makanya saya akan berbagi kepada kalian. Saya akan berbagi ilmu kepada kalian bagaimana cara membuat perhiasan dari awal sampai nanti bisa membuat cincin. Nah, makanya jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Nanti saya akan berbagi ilmu di situ. Saya akan berbagi ilmu dari dasar membuat perhiasan. Jangan lupa juga ya, share juga untuk teman-teman yang belum tahu, share ke grup biar tahu nanti pengalaman cara membuat perhiasan. Nah, di video saya kali ini selain saya membagikan ilmu di bidang perhiasan, saya juga ada sedikit, maksudnya ada bidang-bidang penjualan, maksudnya dijual beli, khususnya dijual beli tanah kapling yang bertempat di Cariu Jonggol. Nah, bagi orang teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya yang pengen berinvestasi, kami menyediakan tanah kapling di Jonggol. Tanah kapling ini bukan diperuntukkan untuk perumahan, tapi tanah kapling ini diperuntukkan untuk tanaman. Jadi bapak ibu bisa membeli tanah kapling selebar 100 meter. Nah, itu dengan harga kalau sekarang kontannya masih 40 juta. Berikut tanamannya. Tanamannya apa? Tanamannya adalah vanili dan cabai obat. Kalau cabai obat itu kalau di tempat saya namanya cabai puyang, yang itunya bergerigi. Teman-teman pasti tahu buah vanili itu seperti apa, mahal. Pokoknya kalau misalnya invest beli tanah di kami, itu sudah ada tanaman vanilinya. Jadi 100 meter persegi itu disediakan tanaman vanili 160 pohon vanili, dan banyak di tengahnya itu dikasih pohon-pohon cabai. Saya kasih bocoran aja.
buah vanili itu basahnya aja 1 kilo itu 500.000, itu basahnya. Dan keringnya berapa tahu? Teman-teman tahu keringnya 1 kilo mencapai 5 juta 1 kilo gitu. Nah, itu kalau sekarang dinamakan emas hitam ya, ini yang namanya emas hitam atau emas hijau ya vanili ini. Jadi Bapak Ibu beli tanah di saya kapling 100 meter, dikasih tanaman, itu tanah sudah menjadi hak milik SHM jadi hak milik, dan sudah ada tanamannya. Ya mungkin tanamannya belum itu. Nah, tanamannya nanti yang mengelola, kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa mengelola sendiri, ada pengelolanya. Nanti bagi hasil untuk panen pertama itu bagi hasilnya pemilik tanah 60% dan pengelolanya 40%. Dan nanti kalau misalnya sudah hasil kedua, pemilik tanah 70%, pengelola 30%. Begitu seterusnya. Dan kami pun sudah mempunyai pasaran-pasaran tersendiri di vanili, itu impor. Jangan takut nanti mau dijual kemana, kami sudah mengelolanya. Jadi tanah 40 juta itu udah include semuanya, udah SHM, udah apa, kita tinggal nungguin. Kalau misalnya panen vanili atau cabai, kita tinggal minta setoran. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan bagikan di video berikut tanahnya, gambar tanahnya, video tanahnya, dan pohon-pohonnya. Makanya untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti video, biar nanti bisa mendapatkan, bagi penikmat seni bisa mendapatkan ilmu dari perhiasan. Dan bagi yang mau invest, nanti bisa diinvestkan ke tanah kapling yang sudah ada pohon vanilinya, atau mau invest ke emas bisa. Nah, oke, untuk video kali ini sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, biar teman-teman yang belum tahu biar tahu. Dan nantikan video saya selanjutnya. Demikian, salam untuk kita semua, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam seni bagi penikmat seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.